Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan menyambung daripada episode yang sebelumnya, masih mengenai kajian kitab Sabilul Ad-Dikar wa Tibar bima yamuru bil ihsan karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di dalam kitab tersebut Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, wa fi mahajati Musa li Adama alaihi salam antal ladzi akhrajta nasa minal jannati bi khatinatikal hadis. Di dalam hadis perdebatan Nabi Musa alaihi salam kepada Nabi Adam, engkau adalah orang yang telah mengeluarkan manusia dari surga dengan sebab kesalahanmu. Lalu Nabi Allah Adam alaihi salam mengatakan kembali kepada Nabi Musa bahwasanya semua ini adalah takdir daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak Nabi Allah Adam bisa lakukan apapun. Adapun Nabi Allah Musa alaihi salam ketika di dalam kitabnya mengatakan, ya Allah, wahai Tuhanku, qala ya Rabbi, ma hadhil ummah almarhumatul lati ajiduha fil alwah, qala hum ummatun Ahmad. Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, umat apakah yang dirahmati ini yang Nabi Allah Musa baca di dalam kitab Taurat? Di beberapa lembaran Taurat Allah berfirman, qala hum ummatan Ahmad yardauna minni bil yasiri minar rizki utihim iyahul wa urdi minhum bi yasiri minal amali udkhilul ahaduhumul jannah bisyahadati alla ilaha illallah. Mereka adalah umat Nabi Ahmad, mereka ridho dengan rizki dariku walaupun sedikit yang aku berikan kepada mereka, dan dengan demikian aku pun ridho, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dengan amal perbuatan kebajikan mau meskipun sedikit. Aku akan masukkan setiap orang dari mereka ke dalam surga oleh sebab persaksian bahwa tiada Tuhan yang patut disembah secara hak kecuali Allah semata. Nabi Musa berkata, aku sungguh menemukan di dalam berbagai lembaran Taurat umat yang digiring di hari kiamat, sementara wajah-wajah mereka seperti bentuk bulan di malam purnama. Mereka, jadikanlah mereka sebagai umatku ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka adalah umat Nabi Ahmad. Aku akan menggiring mereka kelak di hari kiamat dalam keadaan bercahaya kaki dan tangan serta wajah mereka disebabkan bekas pengaruh positif pelaksanaan wudhu dan sujud. Lalu Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, sungguh aku menemukan di dalam lembaran Taurat umat yang engkau pakaikan jubah di atas punggung-punggung mereka, sementara pedang-pedang mereka berada di atas pundak-pundak mereka. Mereka adalah pemilik ketawakalan dan keyakinan yang tinggi. Mereka bertakbir di saat mengangkat pedang-pedang yang tajam. Mereka selalu menuntut berjihad di dalam menegakkan segala kebenaran hingga kelak mereka mampu membunuh Dajjal. Maka jadikanlah mereka sebagai umatku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka adalah umat Nabi Ahmad. Nabi Musa berkata lagi, wahai Tuhanku, sungguh aku menemukan di dalam lempengan-lempengan lembaran kitab Taurat perihal umat yang melakukan sholat sehari 5 kali, sholat dalam 5 waktu yang berbeda, di sebagian di siang hari, dan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan diturunkan rahmat kepada mereka. Maka jadikanlah mereka sebagai umatku ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka adalah umat Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, sungguh aku menemukan di dalam lembaran-lembaran kitab Taurat tentang umat dijadikan bumi bagi mereka sebagai masjid dan suci, dan halal bagi mereka harta ghanimah atau rampasan perang.
maka jadikanlah mereka sebagai umatku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka adalah umat Nabi Ahmad. Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, sungguh aku mendapati di dalam lembaran-lembaran kitab Taurat perihal umat yang melakukan puasa selama bulan Ramadan demi Zat-Mu, lalu Engkau mengampuni kepada mereka segala hal yang terjadi sebelum mereka berpuasa Ramadan itu. Maka jadikanlah mereka sebagai umatku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka adalah umat Ahmad. Beruntunglah umat baginda Nabi besar wa maulana Muhammad SAW yang menjadi umat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga umat baginda Nabi besar wa maulana Muhammad SAW daripada kekafiran, daripada kemusyrikan, daripada kezaliman. Intinya adalah kita selalu bersyukur serta rendah hati, di mana disebutkan di dalam kitab Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, di dalam kitabnya, di dalam Thoriqo ala Ba'alawi, Sadah Ba'alawi, yang pertama adalah ilmu, yang kedua amal, yang ketiga waraf, yang keempat khauf, yang kelima ikhlas. Mari kita ikutin Thoriqo Sadah ala Ba'alawi supaya kita tidak tersesat dan masuk ke dalam surga bersama para habaib. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.